Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya adalah Sonafat Naningsih, Melta Fitriani, Ain Nisa Batubara, Siti Nafisah, Nila Wahyu Azani, dan Yunisa Anandita Putri akan mempresentasikan makalah tentang manusia dan alam semesta. Selamat menyaksikan. Saya Nila Wahyu Azani, NIM 1816040076, akan menjelaskan tentang manusia dan alam semesta. Yang pertama yaitu hakikat kebenaran. Untuk memahami mengapa berbagai disiplin ilmu dan teknologi tidak sepenuhnya dapat menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang ada di dunia saat ini, maka perlu kita renungkan terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh E.F. Scamanzer dalam Eko Wijayanto dan kawan-kawan 2002 sebagai 4 kebenaran besar, yaitu yang pertama, kebenaran tentang hakikat, tentang eksistensi dunia atau alam semesta. Yang kedua, kebenaran tentang alat atau tools yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran tentang cara belajar tentang dunia. Dan yang keempat, yang dimaksud dengan hidup di dunia. Kebenaran tentang eksistensi menyangkut tentang adanya 4 tingkat eksistensi, yaitu yang pertama benda, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan, dan yang keempat manusia. Yang membedakan adalah unsur dari keempat eksistensi tersebut. Kebenaran tentang alat maksudnya ketetapan dalam penggunaan alat yang dipakai untuk memahami keempat tingkat eksistensinya. Kebenaran tentang cara hidup akan berbeda untuk 4 bidang pengetahuan. Yang pertama, saya batin, yang kedua, saya lahiriah, yang ketiga, dunia batin, dan yang keempat, lahiriah material. Dalam hidup di dunia dijumpai 2 corak permasalahan, yaitu yang pertama, masalah konvergen. Bertitik temu adalah sesuatu yang dipecahkan secara menyeluruh. Dan yang kedua, masalah divergen, bertitik pisah, adalah sesuatu yang berlawanan. Intinya adalah ada berbagai tingkat eksistensi alam dan tingkat eksistensi kesadaran. Oleh karena itu, untuk menemukan hakikat kebenaran tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ilmiah dan atau rasional. Yang kedua, hakikat eksistensi dunia atau alam semesta. Ada kecenderungan yang disodorkan oleh saintisme modern, yaitu suatu paham yang sering disebut sebagai materialistik, mekanistik, dan deterministik, yang memandang dunia fisik atau dunia murni sebagai satu-satunya yang diakui oleh ilmu pengetahuan. Alam semesta dianggap sebagai mesin raksasa yang bekerja secara mekanistik. Alam semesta dilihat sebagai materi atau substansi yang bertentang luas dan tidak bernyawa, yang misterinya mampu dipecahkan dengan pendekatan ilmiah dan rasional. Namun, Scamanzer telah mengingatkan para ilmuwan tentang adanya tingkat eksistensi alam semesta sebagai berikut. Yang pertama, benda sama dengan P. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan sama dengan P ditambah X. Yang ketiga, hewan, yaitu P ditambah X ditambah Y. Dan yang keempat, manusia sama dengan P ditambah X ditambah Y ditambah Z. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sonafat Naningsih, NIM 18160049 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nila Wahyu Azani. Yang mana yang selanjutnya yaitu dengan memberikan simbol P untuk benda mati, dan X untuk benda unsur hidup, dan Y untuk kesadaran, dan Z untuk kesadaran diri, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi alam semesta memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut. Yang mana yang pertama adalah benda mati yang unsur P atau substansi materi. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Y mempunyai unsur P dan X untuk unsur kehidupan. Yang ketiga yaitu golongan hewan memiliki unsur P, X, Y atau kesadaran. Yang keempat, golongan manusia yang mempunyai unsur P, X, Y, Z atau unsur spiritual. Dengan manfaat pengetahuan fisika kuantum, R.B. Centano 2007 mengemukakan lapisan atau tingkat pendapat suatu benda atau alam semesta dikaitkan dengan alam kehidupan manusia seperti gambar di
samping ini, yang mana tampak atau fisika Newton, benda, molekul, atom, partikel, kuanta, alam energi. Nah, selanjutnya tindak dampak fisika atau fisika kuantum, yaitu yang mana nasib, karakter, kebiasaan, tindakan, pikiran, dan perasaan. Selanjutnya yaitu benda adalah suatu dampak tampak, sedangkan energi atau alam adalah suatu yang tidak tampak. Nasib seseorang adalah suatu yang tampak, tapi perasaan seseorang adalah sesuatu yang tidak tampak. Tindakan yang ditentukan dari pikirannya, sedangkan tindak pikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh perasaannya, dan akhirnya tingkat kematangan emosi atau perasaan seseorang akan mencerminkan tingkat kematangan kesadaran spiritual seseorang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hakikat keberadaan alam semesta tidak hanya sebatas pada suatu yang bersifat fisik. Dengan adanya ilmu kemajuan fisika, para ilmuwan tertarik untuk mengkaji hal-hal spiritual secara rasional. Maka, mulai diyakini bahwa hal-hal yang tidak tampak oleh panca indera juga merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat keberadaan. Di samping itu, maka dibuktikan terdapat tindakan keberadaan alam yang kasat mata sampai tindakan kasat yang sangat halus seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya Siti Nafisa, NIM 1816040065 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Hakikat manusia. Stephenson dan Habermas mengatakan bahwa meski ada begitu banyak hal yang sangat tergantung pada konsep tentang hakikat manusia, namun terdapat begitu banyak ketidaksepakatan mengenai apa itu hakikat manusia. Adanya ketidaksepakatan ini dikarenakan adanya banyak pihak yang melihat hakikat manusia secara sepotong-potong tanpa mendukungnya dalam konteks keseluruhan yang utuh. Karl Marx misalnya dalam Stephenson dan Habermas mengatakan bahwa hakikat real manusia adalah keseluruhan hubungan sosial dengan menolak adanya Tuhan dan menganggap bahwa tiap pribadi adalah produk dari tahapan ekonomis tertentu dari masyarakat manusia tempat manusia itu hidup. Untuk memahami hakikat manusia secara utuh, ada baiknya memahami kembali pendapat Schumacher tentang 4 tingkat eksistensi kehidupan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yang terdiri dari benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang menduduki tingkat eksistensi tertinggi karena memiliki semua unsur yang dimiliki oleh tingkat eksistensi yang lebih rendah, namun sekaligus juga memiliki unsur Z yang tidak ada pada tingkat eksistensi yang lebih rendah. Manusia adalah bagian dari keberadaan alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta juga ada di alam manusia. Oleh karena itu, alam semesta dan alam manusia sebenarnya sama-sama mempunyai 3 lapisan keberadaan, yaitu fisik, energi pikiran, dan kesadaran murni. Hakikat otak atau brain dan kecerdasan atau inteligensi. Otak merupakan tubuh yang paling kompleks. Otak memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, antara lain memproduksi pikiran sadar, melakukan pilihan bebas, menyimpan ingatan, memungkinkan memiliki perasaan, menjembatani kehidupan spiritual dengan kehidupan materi atau fisik, kemampuan perabaan, persentuhan, penglihatan, penciuman, berbahasa,
mengendalikan berbagai organ tubuh, dan sebagainya. Spiritualitas berhubungan dengan upaya pencarian makna kehidupan melalui hubungan langsung antara diri dengan Tuhan atau kekuatan tak terbatas potensi murni. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pada awalnya, para ilmuwan hanya mengenal kecerdasan intelektual dan dianggap mampu mengatasi berbagai persoalan hidup. Namun belakangan ini disadari bahwa sebenarnya manusia mempunyai banyak kecerdasan. Yang kedua, meskipun manusia mempunyai banyak kecerdasan, pada hakikatnya semua kecerdasan itu dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu 1. Kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosi atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Yang ketiga, jenis kecerdasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan SQ sebagai pondasinya. Yang keempat adalah, etika adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam. Selanjutnya ada hakikat, pikiran, dan kesadaran. Persepsi adalah proses pemberian makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Memori adalah proses penyimpanan informasi dan memanggilnya kembali. Berpikir adalah mengolah informasi dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan responden. Lapisan sadar berhubungan dengan dunia luar dalam wujud sensasi dan berbagai pengalaman yang didasari setiap saat. Lapisan prasadar sering disebut dengan memori atau ingatan yang tersedia dan menyangkut dalam pengalaman-pengalaman yang tidak disadari pada saat pengalaman tersebut terjadi. Dengan mudah dapat muncul kembali menjadi kesadaran secara spontan atau dengan sedikit usaha. Lapisan tidak sadar yang merupakan lapisan yang paling dalam dari pikiran manusia, menyimpan semua dorongan insting, primitif, serta emosi dan memori yang mengancam pikiran sadar yang telah sedemikian ditekan atau secara tidak sadar telah didorong ke dalam lapisan yang paling dalam pada pikiran manusia. Menurut Krishna ada 5 kesadaran manusia, yaitu 1. Lapisan kesadaran fisik yang ditentukan oleh makanan. Kedua, lapisan kesadaran psikis yang didasarkan atas energi dari udara yang disalurkan melalui pernafasan. Yang ketiga, lapisan kesadaran pikiran yang merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Bila pikiran kacau atau dalam keadaan marah, maka nafas akan lebih cepat, dan sebaliknya. Jika pikiran tenang, maka nafas kita juga tenang, karena seluruh kepribadian kita ditentukan oleh pikiran. Keempat, lapisan inteligensia atau bukan intelek, menyangkut kesadaran hati nurani atau budi pekerti. Lapisan ini yang menyebabkan manusia menjadi bijak. Yang kelima, lapisan kesadaran murni atau lapisan kesadaran transendental merupakan hasil akhir pemekaran kepribadian manusia yang merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Manusia telah memiliki kesadaran mental atau emosional yang telah berkembang, sementara hewan belum mencapai tingkat atau lapisan kesadaran ini. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dan makna kehidupan. Siapapun pasti sependapat dan tidak ada yang membantah bahwa tujuan hidup umat manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan Jalaluddin Rahmat mengatakan secara agama, filsafat, ilmu pengetahuan, orang-orang harus bahagia. Namun dalam kehidupan era dewasa ini dipenuhi oleh filsafat materialisme, makin banyak orang yang merasa tidak bahagia. Kebahagiaan seolah-olah menjadi barang langka yang sulit dijangkau. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang cara untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Perbedaan pemahaman tentang hidup ini sangat berpengaruh pada evaluasi kesadaran seseorang. Baiklah, selanjutnya alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Alam semesta beserta isinya sebenarnya merupakan kesatuan sistem. Pengertian sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta adalah sistem merupakan sekelompok bagian alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Misalnya, urat saraf dalam tubuh.
sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur dengan baik, misalnya filsafat. Cara yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa. Jogianto tahun 1988 menyebutkan bahwa setiap sistem mempunyai karakteristik. Yang pertama, mempunyai komponen-komponen. Yang kedua, ada batas suatu sistem. Ketiga, ada lingkungan luar sistem. Keempat, ada pengaruh penghubung. Yang kelima, ada masukan, proses, dan keluaran. Yang terakhir, adanya sasaran atau tujuan. Inti dari pemahaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen saling bekerja sama, saling mendukung, saling memerlukan, dan saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan keseluruhan sistem. Oleh karena itu, adanya gangguan pada satu elemen sekecil apapun, gangguan tersebut akan mempengaruhi pola interaksi dengan elemen lainnya. Dan pada akhirnya, hal tersebut akan berpengaruh pada pencapaian tujuan secara keseluruhan sebagai salah satu kesatuan. Baiklah, saya Ainun Nisa dengan NIM 1816040062 akan melanjutkan materi. Materi berikutnya adalah mengenai spiritualitas dan etika. Sebenarnya, kajian etika erat kaitannya dengan pengembangan karakter. Namun, pengembangan karakter harus dilakukan melalui pengembangan keempat kecerdasan manusia, PQ, IQ, EQ, SQ secara seimbang dan utuh. Banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dengan spiritualitas. Padahal, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah-pilah. Menurut mereka, etika adalah adat, kebiasaan, ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lembaga atau institusi, manusia dengan alam, dan lembaga dengan lembaga. Sementara itu, spiritualitas berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal, dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan tak terbatas. Menurut mereka, spiritualitas bukan merupakan bidang kajian etika. Setiap manusia harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran Tuhan. Bila kesadaran spiritual telah tercapai, maka kesadaran etis dengan sendirinya akan tercapai. Namun, dalam perjalanan mendaki puncak spiritual ini, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah orang yang bersangkutan harus menjalankan perilaku hidup yang etis dan hidup sesuai dengan norma-norma moral yang telah diajarkan oleh semua agama. Pada tahap awal, perilaku etis akan mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Namun, pada langkah-langkah selanjutnya, kesadaran spiritual akan menentukan tingkat kesadaran etis seseorang.